Alhamdulillah kita kedatangan tamu dari jauh, bahkan beliau bilang bahwasanya jauh-jauh dari Jakarta, tujuannya hanya ke sini, bahkan nanti setelah ke sini mau langsung kembali ke Jakarta lagi karena besok-besok itu ada jadwal dakwah. Beliau adalah Ustadz Solmed. Dan beliau tidak sendirian, beliau hadir pada malam hari ini di sini bersama istri beliau, istri tercinta beliau. Wah, pernah lihat Ustadz Solmed pernah? Di mana? TV di Indosiar. Dan saya nggak tahu ini tadi tiba-tiba dikabari kakak saya Gus Dalhar bilang ada Ustadz Solmed. Oh ternyata Ustadz yang ada di TV itu. Kalau Gus Ikdam itu kan hanya ada di TikTok. Lah, tapi kalau Ustadz Solmed ini di TV, di Indosiar. Wah, luar biasa. Semoga Ustadz Solmed ini senantiasa mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala, ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan dalam dakwahnya semoga beliau senantiasa diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga para jamaah yang mendengarkan dakwahnya Ustadz Solmed mendapatkan ilmu yang manfaat barokah. Amin Allahumma amin. Terima kasih Ustadz Neng sudah datang ke sini. Bahkan saya tadi Ustadz Solmed ini padahal aslinya Sumatera mana ya? Sumatera Utara. Sumatera Utara ya, utara. Istri beliau Betawi. Nah, tadi istri beliau itu tak tanya paham bahasa Jawa Neng, nggak paham. Nggak paham, tapi mau datang ke desa kayak gini, bahkan tadi waktu keliling Masya Allah luar biasa. Tapi jamaah juga banyak yang kenal tadi Ustadz Solmed. Aku matuke julukan apa aku? Ustadz apa aku? Lah ya. Saya hari-hari ini lagi dihujat orang-orang gara-gara banyak jamaah saya datang ke sini bawa mobil bagus. Hari ini itu saya sering dihujat Ustadz Duniawi katanya. Padahal lebih kayak Ustadz Solmed daripada saya. Wah ini luar biasa, Ustadz Solmed ini kaya. Tadi tak ceritai, saya itu sering dihujat katanya jual agama. Padahal saya itu grosir. Kata Ustadz Solmed, oh iya Gus, agen malahan. Di grosir. Alhamdulillah luar biasa. Ya Allah, alhamdulillah semoga silaturahmi ini diridhoi oleh Allah dan membawa barokah. Ya Allah, luar biasa. Beliau putranya itu mondok di Pondok Pesantren An-Nur 2 Malang. Gus Zen yang pernah bikin puisi di sini itu loh. Gus Zen yang agak gemuk di mondok di sana. Lah ini tadi langsung ke sini sama Ustadz Zambroni. Masya Allah luar biasa. Ustadz Solmed, kok kenal aku ya Ustadz Solmed ya? Padahal kita belum masuk TV kita. Dan saya memang nggak bisa, kalau ditawarin TV saya nggak bisa, sulit, bingung. Mau bahasa Indonesia itu sulit saya itu, karena terbiasa bahasa Inggris. Saya pernah Ramadan itu diajak syuting sama JTV itu. Di meniti, kalau di TV itu di meniti berapa menit harus selesai. Waduh ngaji kayak dikejar jam, sulit ya. Wes bare ya. Karena nggak telaten, karena kita terbiasa ini ya kalau malam Jumat pakai baju putih kelihatan soleh kayak gini. Ini tadi kalau di rumah kelihatan garangan semua. Lah Ustadz Solmed bingung tadi garangan itu apa Gus? Garangan itu apa? Bingung Ustadz Solmed nih. Makhluk astral. Alhamdulillah luar biasa. Semoga kita semua keberkahan kehadiran beliau ini membawa barokah untuk kita semua. Semoga kita ketularan suksesnya beliau,
istiqomahnya beliau ini. Alhamdulillah. Nanti izin ketularan apa? Wah, katanya ketularan bojone sing ayu jadi. Maksudnya biar ketularan istri cantik katanya. Tahu aja matanya ini. Oh, berarti mripatmu sehat. Apik saya. Alhamdulillah. Pokok sudah bisa tertawa ini sudah istimewa ini. Karena saya yakin Ustadz yang hadir di sini itu tidak semuanya dari orang berada, dari orang apa. Makanya kalau doa di majelis ini itu sangat mustajabah. Karena banyak orang susah di sini. Jadi doanya mustajabah. Dakwatul madlumi mustajabah. Doanya orang teraniaya, orang susah itu kan mustajabah. Walau kafiron, walaupun itu orang kafir. Nah, di sini kalau malam Jumat ini nggak ada orang kafir, adanya Islam KTP. Alhamdulillah. Pun ya udah nanti kita mulai. Saya minta tolong ketika pembacaan Maulid Simtuduror seluruhnya mengikuti ya. Nanti insya Allah ketika kita berhenti sebelum Mahal Qiyam nanti kita mendengarkan dakwahnya Ustadz Sulmet nanti, ya kan? Sampai itu biar tanya nanti gimana kok dapat istri cantik ngono ya, wes amaliyahnya apa? Garangan-garangan pengen tahu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Guru kita semua yang kita sayangi, kita cintai, dan senantiasa kita doakan. Gus Iqdam beserta Ibu Nyai, beserta istri tercinta dan keluarga besar. Semoga senantiasa Allah muliakan, Allah berkahi, Allah jadikan beliau pelita di dalam kehidupan kita semuanya, menjadi penerang dalam setiap langkah dengan ilmu yang Allah titipkan kepada beliau dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, para pengurus, para ustadz, para gus yang ada di Sabilut Taubah, markas para pendosa. Begitu ya Gus ya. Ini termasuk yang ngomong ini pendosa juga ini. Kalau nggak jadi pendosa besok ngaku nabi saya sudah. Bahaya itu. Ya. Jadi lebih baik kita ngaku pendosa supaya kita nggak ngaku nabi. Nah, kalau sampai nggak punya dosa bahaya itu. Nah, ini yang ngomong jangan-jangan lebih banyak dosanya daripada garangan ini Gus. Alhamdulillah saya dan istri datang. Mungkin kalau saya munculnya setiap subuh dan setiap Ramadan di Indosiar Gus. Tapi kalau Gus Iqdam tuh setiap saat lewat mulu di HP saya. Tepuk tangan. Jadi kalau mau bicara populer, Gus Iqdam tuh lebih populer daripada saya. Kalau saya jamnya tertentu, harinya tertentu, waktunya tertentu, yang bangun juga tertentu. Biasanya nenek-nenek tuh yang bangun subuh-subuh. Tapi kalau Gus Iqdam setiap hari, setiap saat, siapapun yang punya media sosial
Siapa yang nggak pernah tahu dan nggak pernah ngelihat Gus Ikdam? Tepuk tangan dong. Justru saya dan istri, ini istri saya ini, ya kebetulan istri saya 3. Anaknya Gus. Hampir mau dilempar sama ibu-ibu dari belakang. Anaknya 3 dan insya Allah yang 2 kembar akan pesantren tahun ini insya Allah. Gus doanya di An-Nur 2 Malang, Bulu Lawang. Hah? Ya betul ya Pak Ustadz ya, Bulu Lawang. Insya Allah mudah-mudahan kuat, kami diberikan oleh Allah dan juga anak-anak kami juga diberikan kekuatan. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi saya dan istri datang, pertama ingin silaturahim, kedua mau nyolong. Tahu nyolong? Ini kan mantan tukang colong, mantan tukang curi. Jadi saya datang ke sini justru mau nyolong, mau nyuri. Nah, ini ada nyuri yang dibolehkan, ada nyuri yang justru bagus. Nyuri apa tuh? Nyuri duit, nyuri ilmu, nyuri akhlak, nyuri sifat. Bagaimana tadi saya diajak muter sama Gus Ikdam. Disitulah saya curi. Beliau nggak ngasih, tapi saya curi. Halal ya Gus ya. Apa yang saya curi? Bagaimana amaliyah beliau, muter, menyapa, menegur, walau sekedar senyum, walau sekedar salam, walau sekedar menjawab apa yang disampaikan oleh ibu, bapak, bahkan anak-anak kecil. Dikasih duit, dikasih uang buat jajan. Menurut kita mungkin sederhana, menurut kita mungkin kecil, tapi di mata Allah dan Rasulnya itu adalah amalan besar. Kenapa? Karena banyak orang bercita-cita nanti kalau saya duitnya banyak baru saya kasih orang. Beliau 5.000 per orang.